Selamat pagi pemirsa. Baik, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rinda Reski dan juga rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama di pagi hari ini dari para pengusaha maupun produsen minyak kelapa sawit diminta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan CPC dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng selain pemenuhan ekspor CPO. Untuk menjaga pasokan dan menjamin kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri, Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan di PT Kawasan Industri Dumai atau KID memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Pemerintah pun diminta menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Saat meninjau PT Kawasan Industri Dumai sebagai klaster industri minyak sawit bersama Kementerian Perindustrian di Provinsi Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan kewajiban pemenuhan DMO bertujuan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Cabut aja izinnya, lahannya, hak guna usahanya diberikan oleh pemerintah, fasilitasi pajak dipermudah, izin industrinya bagus, bahkan ekspor pun mudah dibantu oleh pemerintah. Nah, sudah barang tentu kini gilirannya mereka membantu masyarakat dengan kewajiban DMO dan DPO. Kalau ini tidak dijalankan juga di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang ini dengan harga-harga yang tinggi, ya udah dicabut aja izinnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir menyampaikan untuk mengatasi kebutuhan minyak goreng di masyarakat, serta mengawasi besaran jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, perusahaan minyak kelapa sawit harus transparan terkait harga dan jumlah minyak kelapa sawit baik dalam negeri maupun yang diekspor ke luar negeri. Nah, ini yang kami inginkan, keterbukaan supaya pemerintah di dalam nawacita Bapak Jokowi ini bisa tercapai. Kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, bagaimana hasil bumi kita ini bisa kita nikmatin dengan harga yang murah dan terjangkau buat masyarakat. Dari Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Meski sudah berlangsung 8 tahun, namun program tol laut belum memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang. Meski sudah berlangsung 8 tahun, namun program tol laut belum memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah timur, termasuk ketersediaan barang. Bahkan temuan BPK mengindikasikan terjadinya penyimpangan di program tol laut. Hal ini dikuatkan dengan temuan kelebihan pembayaran subsidi kepada operator. Menurut anggota Komisi 5 Mulyadi, Ditjen Perhubungan Laut Pelindo dan Pelni perlu meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana misalnya Pelabuhan Patimban menjadi pelabuhan contoh atau prototipe untuk bagaimana mengembangkan satu kawasan terintegrasi, Pak. Ya. Bukan saja proses dalam konteks penyeberangan, angkutan barang gitu dan seterusnya, tapi juga bagaimana kawasan itu seperti Singapura kecil, Pak. Ya. Atau kita buat Singapura di Indonesia, tapi Patimbanlah menjadi contoh bagaimana kawasan itu terintegrasi. Misalnya dari kawasan industri, Bapak bersinergilah dengan Ditjen Kereta Api untuk membuat kawasan dry port misalnya, supaya ada efisien terhadap pengangkutan atau mobilisasi barang. Jadi katakanlah dari daerah-daerah komersial industri masuk ke pelabuhan menggunakan rel gitu kan. Kemudian juga Bapak mengembangkan konsep pergudangan komersial lainnya, dan dalam tanda petik sehingga perputaran uang dan manfaatnya keberadaan Patimban bukan saja untuk para stakeholder, tapi terus terang Pak, masyarakat setempat juga dilibatkan Pak, supaya keberadaan Patimban betul-betul memberikan nilai lebih terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu Komisi 5 meminta Ditjen Perhubungan Laut Pelindo dan Pelni membuat terobosan skema peningkatan penerimaan negara bukan pajak, khususnya di sektor perhubungan laut. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan menjadi salah satu penyebab resesi global yang berpotensi menular ke beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 11 DPR RI mengatakan arah kebijakan APBN 2023 harus tepat agar menjadi kekuatan fiskal yang utama. Dan pemerintah tidak boleh salah membidik arah kebijakan APBN tahun 2023 untuk meningkatkan peluang Indonesia selamat dari ancaman resesi global. Anggota Komisi 11 DPR RI mengatakan arah kebijakan APBN 2023 harus tepat agar menjadi kekuatan fiskal yang utama. Ditemui di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad berpendapat perihal resesi ekonomi yang terjadi secara global di beberapa negara. Menurutnya, perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan menjadi salah satu penyebab resesi global yang berpotensi menular ke beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Pemerintah tidak boleh salah membidik arah kebijakan APBN tahun 2023 untuk meningkatkan peluang Indonesia selamat dari ancaman resesi global. Kamru Samad menambahkan sektor mikro perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagai upaya meningkatkan produktivitas UMKM dalam rangka mencegah penularan resesi global. Karena ancaman resesi ekonomi diakibatkan oleh perang Ukraina dan Rusia salah satunya, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan sumber masalah itu akan berakhir. Dan Indonesia juga di luar kendalinya untuk menentukan itu. Bisa saja berlanjut sampai tahun depan. Nah, kalau berlanjut berarti arah APBN kita 2023 betul-betul harus menjadi satu kekuatan utama. Otoritas fiskal kita menjadikan APBN kita sebagai penyangga utama dalam ancaman resesi ekonomi. Presiden Joko Widodo akhir Juni lalu mengatakan perekonomian 60 negara terancam runtuh. Pernyataan tersebut berdasarkan laporan berbagai lembaga keuangan dunia, di antaranya IMF dan World Bank. Panji, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPR RI menilai masalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua harus diselesaikan dengan pendekatan penegakan hukum dibandingkan pendekatan militer. Hal ini untuk menghindari ikut campur media internasional dan penguatan isu pelepasan Papua dari Indonesia. DPR RI menilai masalah kelompok kriminal bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan penegakan hukum dibandingkan pendekatan militer. Hal ini untuk menghindari ikut campur media internasional dan penguatan isu pelepasan Papua dari Indonesia.
Kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka kembali melakukan penyerangan dan penembakan kepada masyarakat sipil 16 Juli lalu. Dalam forum dialektika demokrasi, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah menyampaikan salah satu penyebab timbulnya KKB di Papua karena adanya ketidakmerataan pembangunan di Papua. Untuk mempercepat proses pembangunan dan juga memberikan porsi yang tepat sehingga masyarakat Papua yang di wilayah yang pegunungan ataupun yang di pedalaman itu ada forum untuk pelayanan dari pemerintah dan juga tempat untuk menyuarakan aspirasi politiknya ataupun juga pandangannya. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menambahkan, untuk menangani permasalahan KKB Papua, pemerintah seharusnya menerapkan pendekatan penegakan hukum untuk menghindari isu separatisme Papua dari Indonesia. Yang pertama menegaskan bahwa persoalan keamanan yang ada di Papua, maka rezim pemerintahan ini pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan militer. Ya. Nah, kenapa? Karena memang undang-undang terorisme, meskipun undang-undang terorisme kita, meskipun sering dikritisi, itu adalah undang-undang yang berbasis penegakan hukum untuk menyelesaikan. Ferdian dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan kekuatan pertahanan negara di kawasan perairan Indonesia membutuhkan langkah strategis. Komisi 1 DPR RI menilai perlunya kebijakan dan juga dukungan besar dari pemerintah untuk membangun sarana prasarana dan juga penyediaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan kekuatan pertahanan negara di kawasan perairan Indonesia membutuhkan langkah strategis. Komisi 1 DPR RI menilai perlunya kebijakan dan dukungan besar dari pemerintah untuk membangun sarana prasarana dan penyediaan sumber daya manusia atau SDM sesuai kebutuhan. Salah satunya di lingkup Markas Komando Armada 3 Sorong. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bambang Kristiono mengatakan, selama ini pengamanan wilayah perairan Indonesia belum maksimal, sehingga masih banyak terjadi penyelundupan barang melalui perairan Indonesia. Bambang menambahkan selain alutsista, kapasitas dan kesejahteraan prajurit TNI yang menjaga perairan Indonesia perlu diperhatikan. Mengingat harga bahan pokok di Papua ini, di Sorong ini kan tidak sama dengan di Jawa. Jadi untuk kesejahteraan tetap pada standar yang normal, maka memperhatikan dan memberikan dukungan yang lebih. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas mendorong dibangunnya pos TNI Angkatan Laut atau Posal di sejumlah titik di Papua. Untuk itu, Yan meminta PT PAL membangun kerjasama dengan Komando Armada 3 agar menempatkan tenaga-tenaga ahli dan peralatan perawatan di wilayah Indonesia Timur. Maintenance yang mereka lakukan dengan semua peralatan yang tersedia, itu bisa juga menjadi bagian dari milik Pangkal Armada 3 yang akan didukung oleh Kementerian Pertahanan. Sehingga kapal-kapal patroli kita yang ada, tapi juga kapal logistik, kapal rumah sakit yang nanti akan datang, itu benar-benar bisa naik galangan di Papua saja, tidak terlalu jauh, harus mobilisasi sampai ke Batam karena kosnya cukup tinggi. Dari Papua Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan dan juga memprioritaskan kebutuhan minyak sawit di dalam negeri. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa, sekitar 85 sampai dengan 90% dari total produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan juga Malaysia. Minyak sawit digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga sumber biofuel atau biodiesel. Indonesia pun tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Sayangnya jauh panggang dari api. Di awal tahun 2022, harga minyak goreng di pasaran justru meroket tajam, disertai dengan kelangkaan minyak goreng curah yang menimbulkan polemik di masyarakat. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Sekitar 85 sampai 90% dari total produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Minyak sawit digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga sumber biofuel atau biodiesel. Indonesia pun tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Sayangnya, jauh panggang daripada api. Di awal tahun 2022, harga minyak goreng di pasaran justru meroket tajam, disertai kelangkaan minyak goreng curah menimbulkan polemik di masyarakat. Dikutip dari databox.katadata.co.id, menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2021 mencapai 51,3 juta ton. Dari jumlah persediaan tersebut, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit Indonesia digunakan untuk ekspor, sedangkan minyak sawit untuk konsumsi lokal hanya 18,42 juta ton. Untuk menjaga pasokan dan menjamin kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri, Komisi 7 DPR RI melakukan pengawasan proses bisnis kelapa sawit dari hulu hingga hilir, baik pada proses produksi maupun distribusi minyak goreng di masyarakat. Saat meninjau klaster industri minyak sawit bersama Kementerian Perindustrian ke PT Kawasan Industri Dumai di Provinsi Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan, kewajiban pemenuhan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bertujuan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri terlebih dahulu sebelum pemenuhan ekspor. Pemerintah pun diminta bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut lewat pencabutan izin usaha. Mereka kan sudah beroperasi lama, lahannya, hak guna usahanya diberikan oleh pemerintah, fasilitasi pajak dipermudah, izin industrinya bagus, bahkan ekspor pun mudah dibantu oleh pemerintah. Dan sudah barang tentu kini gilirannya mereka membantu masyarakat dengan kewajiban DMO dan DPO, ya kan? Ini bagian dari kewajiban mereka. Nah, kalau ini tidak dijalankan juga di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang ini dengan harga-harga yang tinggi, ya udah dicabut aja izinnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir menyampaikan, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat serta mengawasi besaran jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, perusahaan minyak kelapa sawit harus transparan.
semua perusahaan-perusahaan ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh per hari, berapa per bulan, per tahun, berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri, dan berapa harga yang pantas buat dalam negeri, dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor. Nah, ini yang kami inginkan, keterbukaan supaya pemerintah di dalam nawacita Bapak Jokowi ini bisa tercapai. Hasil bumi kita ini bisa kita nikmatin dengan harga yang murah dan terjangkau buat masyarakat. Baik terutama tadi harga TBS tadi. Itu harga TBS CPU-nya terbuka, harganya bagus, tapi harga TBS-nya tidak tersentuh. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Sinarmas Agro Resources and Technology atau PT Smart di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Wakil Direktur Utama PT Smart, Gianto Wijaya memaparkan, aktivitas utama perusahaan terdiri atas penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi minyak sawit, dan inti sawit hingga proses menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleokimia. Perusahaan juga menjual produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta para pengusaha maupun produsen minyak kelapa sawit untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng selain pemenuhan ekspor CPO. Anggota Komisi 7 DPR RI Hendrik Sitompul mengatakan, meski produksi CPO di dalam negeri berlimpah, Indonesia justru mengalami kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Masalah ini harus diurai dari hulu hingga hilir, terutama pemanfaatan CPO dan sasaran pasar yang dituju. Untuk itu, ia menilai kebijakan DMO dan DPO minyak sawit masih perlu diterapkan untuk memenuhi bahan baku minyak goreng dalam negeri. Supaya para pengusaha ini disiplin. Disiplin artinya apa? Kebutuhan rakyat kita, kebutuhan pasar kita dipenuhi. Ya, jadi jangan karena pasar ekspor itu menjanjikan, akhirnya tertinggal pasar domestik. Nah, ini yang kita harapkan kali, bahwa ada hati para pengusaha kita, kebutuhan DMO itu harus diutamakan. Dan ini juga DMO itu kalau boleh, kalau bisa ditingkatkan lagi. Komisi 7 DPR RI sempat mengingatkan pemerintah untuk membuat aturan perizinan yang jelas pada sistem penjualan tandan buah segar atau TBS sawit. Pemerintah pun didesak untuk segera menata industri kelapa sawit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak tahu Raja Ampat? Tentunya tempat ini selalu menjadi sorotan dan juga destinasi favorit oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya yang memukau. Dan tempat yang selalu menjadi destinasi impian ini ternyata menyimpan banyak sekali hal yang belum banyak kita ketahui. Dan untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.
Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Raja Ampat tak hanya syarat akan kekayaan alam dan juga keindahan panoramanya saja, tetapi juga budaya dan kesejarahannya. Terdiri dari rangkaian gugusan ratusan pulau dengan 4 pulau besar. Di antaranya ada Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Dan tak perlu berlama-lama lagi, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam. Sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat.
Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Dan kami infokan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR dan juga menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda juga program DPR RI dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Rini Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.